Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 6. Saya dari kelompok A1 akan mempresentasikan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara yang bisa diimplementasikan pada konteks sosial budaya. Dengan fasilitator Ibu Siti Hamidah SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Pupu Masito SPD. Dan inilah anggota kelompok kami. Yang pertama Ibu Winnie Windiani, yang kedua Bapak Yayat Hidayat, yang ketiga saya sendiri Asep Ndet, yang keempat Bapak Horis Holisin, yang kelima Bapak Didik Heriadi, dan yang keenam Bapak Agus Gandhi. Mari kita mulai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Yang kedua, pendidikan diibaratkan petani yang menanam padi. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Dan yang keempat, pendidikan menanamkan nilai religius sebagai pondasi pengendalian diri. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang tradisi abidan. Nah, abidan ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai rasa syukur atau syukuran atas keberhasilan seorang anak menyelesaikan Al-Quran atau kita sebut khatam Quran. Kegiatan abidan biasanya diselenggarakan oleh diniyah. Seorang anak yang terhatam Al-Quran akan didandani di arah keliling kampung menggunakan kuda dan diikuti oleh masyarakat dengan menyenandungkan sholawat dan berbagai kreasi seni seperti obor dan instrumen dari berbagai alat. Selain sebagai rasa syukur, kegiatan ini juga menjadi motivasi bagi anak untuk senantiasa belajar Al-Quran dan agama. Anak-anak lain pun menjadi lebih semangat dan termotivasi. Nah, ini termasuk nilai religius. Hal ini tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi anak dan orang tua. Begitulah yang disebut dengan tradisi abidan. Kekuatan konteks sosio-kultural yang sejalan dengan pemikiran KHD, diantaranya 1. Religius, 2. Gotong royong, 3. Budi pekerti, dan keempat solidaritas. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Pertama, nilai moral. Abid Hatam Quran mencerminkan sifat kerakyatan yang berpegang teguh pada nilai religiusitas dan solidaritas antar anggota masyarakat. Dan yang kedua, nilai estetika. Abid Hatam Al-Quran memadukan nilai religi dan berbagai kesenian yang ditampilkan menambah daya tarik dan keindahan sebagai suatu budaya. Kemudian yang ketiga, berupa nilai budaya. Nah, Abid Hatam Al-Quran menjadi suatu kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang terus dijaga dan dilestarikan dengan cara diturunkan dari generasi ke generasi. Kemudian yang keempat, nilai pendidikan. Abid Hatam Al-Quran bukan hanya mengandung nilai pendidikan agama, melainkan juga pendidikan yang lebih luas. Nah, pada akhirnya kelompok kami dapat menarik kesimpulan dan mengambil satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang diterapkan. Ini berdasarkan tradisi abidan yang telah kami sepakati ya. Nah, penjabarannya sebagai berikut. Diawali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemayan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara membuat koneksi antara pendidikan dan kebudayaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendidikan menjadi fondasi pembangunan kebudayaan. Pendidikan bertujuan untuk membentuk peradaban yang mana nilai religius ini menjadi fondasi utamanya. Kemudian, pendidikan harus senantiasa menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dalam pelaksanaannya, pendidikan
mengikuti asas trikon. Yang pertama, kontinuitas berakar pada budaya dan jati diri masyarakat yang religius. Nah, ini kalimat kuncinya yang makanya kami berkesimpulan sampai di sini. Kemudian yang kedua, konvergensi memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan memanusiakan. Yang ketiga, konsentris menghargai keragaman. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jadi intinya mengambil satu kekuatan, yaitu nilai religius yang mana ini berkembang atau sudah menjadi budaya di daerah kami yang ditandai dengan tradisi abidan tersebut. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala tentang pemikiran KHD yang berkaitan dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang sesuai dengan lingkungan kita. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak.